Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Statistik One ID. Saat ini kita memasuki seri analisis regresi. Nantinya, pada seri kali ini akan terbagi menjadi 5 bagian. Pada sesi kali ini, yang akan kita bahas adalah bagian pengantarnya terlebih dahulu sebelum memasuki materi analisis regresi selanjutnya. Berikut merupakan topik yang akan kita bahas pada sesi kali ini. Misalkan saya sebagai seorang business owner gitu ya. Kemudian saya diberikan sebuah laporan dari bawahan saya terkait rekapitulasi biaya iklan yang sudah dikeluarkan dan pendapatan yang diperoleh selama kita menggunakan dana iklan tersebut ya. Jadi misalkan saya punya data pada sesi iklan pertama itu kita mengeluarkan biaya sebesar 90.000. Ternyata pendapatannya diperoleh sebesar 1 juta rupiah. Kemudian di sesi yang terakhir ya itu saya mendapatkan biaya iklan atau menggunakan biaya iklan sebesar 130.000 dan pendapatannya itu sebesar 1.380.000. Nah, kemudian saya sebagai business owner ingin mengetahui, nah kira-kira kalau biaya iklannya itu saya naikkan menjadi 200.000, maka berapa sih biaya pendapatan yang akan kita peroleh pada sesi selanjutnya gitu ya. Nah, untuk melakukan sebuah analisis ini ya, saya yang saya lakukan pertama kali akan membuat scatter plot. Nah, dari situ saya mendapatkan sebuah ilham ya, bahwa ada indikasi semakin naiknya biaya iklan, maka pendapatannya itu juga ikut meningkat. Nah, ini sebagian seperti ini sebagai apa ya? Pengantar ketika nanti kita ingin tahu apa itu analisis regresi. Jadi, analisis regresi itu sebenarnya metode statistika untuk melakukan investigasi dan memodelkan hubungan antar variabelnya. Gitu. Istilah regresi itu dikenalkan pertama kali oleh Pak Francis Galton ya. Jurnalnya itu terbit di tahun 1886. Jadi regresi ini itu usianya sudah lebih dari 100 tahun ya teman-teman. Dan sudah diaplikasikan di berbagai macam bidang. Padahal awal kali istilah ini muncul itu pada jurnal antropologi. Ya, cukup unik kan? Padahal sudah di berbagai macam bidang, misalnya sudah diterapkan gitu ya. Nah, sebelum melakukan analisis regresi, kita melakukan yang namanya menghitung kovarian dan korelasi. Apa itu kovarian dan korelasi? Kovarian itu merupakan cara kita untuk mengukur variabilitas bersama antar kedua variabel acak. Jadi kalau kita memiliki variabel X dan variabel Y, maka variabilitas bersama antara variabel X dan variabel Y itu merupakan kovarian. Sedangkan korelasi itu hubungan statistiknya. Akan tetapi belum tentu itu kausalitas atau tidak. Jadi maksudnya seperti apa? Misalkan saya lahir di tahun 98. Ternyata di tahun 98 itu terjadi krisis. Itu berhubungan, tapi belum tentu itu sebab akibatnya. Apakah krisis 98 disebabkan oleh kelahiran saya? Itu kan enggak. Nah, itu maksudnya di situ. Nah, nilai dari korelasi itu rentangnya antara -1 sampai dengan 1. Semakin mendekati angka 1, entah itu 1 atau -1, maka semakin kuat hubungan statistiknya. Nah, nilai negatif maupun positif itu tadi itu menentukan arahnya. Jika nilainya itu mendekati 1, maka dia memiliki hubungan yang sejalan ya. Jadi semakin indikasinya kalau semakin naik, maka semakin besar yang di bagian X ini tadi, Y-nya juga semakin naik.
Sedangkan kalau misalkan korelasinya itu mendekati -1, maka hubungannya itu berbanding terbalik. Ya, itu yang dimaksud dengan kovarian dan korelasi ya. Sampai saat ini teman-teman harapannya sudah paham ya terkait istilah ini. Nah, lanjut ke model regresi linear dan struktur datanya. Jadi sebenarnya model regresi linear itu kita mencari sebuah persamaan yang tadi, yang dinamakan garis ini tadi, garis lurusnya. Kalau misalkan kita punya variabel X dan variabel Y, yang ingin kita cari adalah bentuk garis ini tadi. Nah, ini sangat mirip sekali dengan konsep ini ya, persamaan garis lurus waktu teman-teman belajar di SMP atau SMA ya. Nah, ketika kita membuat garis ini, maka ada yang namanya error ya. Dan itu tidak bisa kita pungkiri. Karena namanya statistik itu pasti akan ada yang namanya error. Di mana error itu kita asumsikan mengikuti distribusi normal dengan min 0 dan varian sigma kuadrat. Begitu. Struktur datanya seperti apa? Jadi, kalau regresi linear sederhana, maka cukup menjadi dua variabel ini aja, variabel respon dan variabel prediktor. Sedangkan kalau untuk model regresi linear berganda itu kita melibatkan k variabel prediktor ya, jadi sampai k variabel prediktor. Nah, untuk mengestimasi tadi, jadi kan kita memiliki data yang sudah kita peroleh. Nah, yang ingin kita cari adalah nilai beta ini tadi, beta 0, beta 1, sampai dengan beta k. Nah, untuk mengestimasi, maka ada berbagai cara untuk melakukan estimasi parameter. Metode yang umum untuk digunakan ada dua, yakni metode least square sama maximum likelihood. Ide awal metode least square itu diperoleh dari meminimumkan jumlah kuadrat errornya. Jadi kalau saya punya garis lurus ini, maka error tadi itu merupakan selisih dari pengamatan ke I dengan pengamatan dugaannya. Nah, itu yang namanya error. Nah, kemudian untuk menghitung minimum atau maksimumnya, itu kan kita harus menghitung yang namanya turunannya. Nah, mungkin ini refleksi dari materi ketika kita belajar di SMA dulu untuk menghitung fungsi itu apakah dikatakan minimum atau maksimum dan nilai maksimumnya itu berapa. Nah, ini idenya juga dari situ. Sehingga diperoleh beta taksirannya itu sebesar X transpose H inverse dikalikan dengan X transpose Y. Selanjutnya, itu metode maximum likelihood. Metode maximum likelihood itu berangkat dari asumsi distribusi pada residualnya atau errornya tadi. Di mana asumsinya adalah mengikuti distribusi normal dengan min 0 dan varian sigma kuadrat. Nah, likelihood itu artinya menghitung distribusi bersama dari error tadi. Jadi, ketemunya seperti persamaan berikut. Nah, kemudian dari fungsi ini kita lakukan operasi untuk memperoleh nilai maksimumnya. Sehingga nilai beta itu hasilnya sama antara metode maximum likelihood dengan metode least square. Cuman perbedaannya adalah di metode maximum likelihood kita melakukan berdasarkan asumsi dari errornya itu tadi. Sedangkan di metode least square kita tidak memperdulikan apakah error tersebut itu mengikuti distribusi A atau distribusi B. Sampai di sini paham ya perbedaannya antara metode maximum likelihood dengan least square. Misalkan pada contoh berikut ya, saya punya variabel respon Y-nya itu adalah delivery time, kemudian X1 sama X2-nya itu adalah number of cases dan distance.
maka kita membuat sebuah struktur matriks seperti di slide sebelumnya. Nah, diperoleh seperti berikut. Sehingga untuk mendapatkan nilai B, dimasukkanlah ke dalam formulasi yang tadi sehingga diperoleh nilai beta sebagai berikut. Pada akhirnya, model regresi yang diperoleh itu sebagai berikut. Sampai di sini saya harap teman-teman paham ya. Jadi kalau misalkan nanti kecepatan, misalkan teman-teman bisa langsung pause ya. Oke, sampai di situ saja materi pendahuluan untuk analisis regresi. Semoga bermanfaat bagi teman-teman di sini ya. Iya, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini agar terus berkembang dan benar-benar menjadi pelopor democratizing statistics across Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.